Kami suami istri dan teman-teman rombongan menyampaikan selamat bersyukur kepada keluarga gembala dan keluarga besar di tempat ini. Acara ini dirancang khusus dalam rangka meninggalnya orang tua terkasih, yang kedua hari ulang tahun Bapak Gembala yang ke-49, dan hari ulang tahun Ibu Gembala yang ke-49, dan hari ulang tahun pernikahan ke-30, dan ucapan syukur kita bisa jumpa lagi di tempat ini hari ini. Berikan tepuk tangan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sangat senang bisa hadir di tempat ini di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, jauh di tengah pusat pulau Sulawesi. Di sini ada anak-anak Tuhan yang setia dan ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami melewati ketinggian tadi di jalanan bagian atas 1.800 meter dari permukaan laut. Kemudian Pak Pendeta bertanya bagaimana bisa mengukurnya. Saya bilang saya punya alat ukur. Saya tahu di sini berapa tingginya dari permukaan laut. Saya punya alat ukur. Haleluya. Dan ada satu alat ukur yang luar biasa, Roh Kudus. Dia bisa ukur kedalaman hati kita, jauh berpikir kita, dan dia tahu persis siapa kita. Maka kita harus tunduk dan hormat pada Roh Kudus itu. Judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah arti ucapan syukur. Arti dari ucapan syukur. Ada satu ayat, bahkan satu pasal dalam Alkitab yang merupakan ucapan syukur yang selalu dibawakan oleh orang Israel dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka atau pada pertemuan-pertemuan saat mereka mencari Tuhan. Itu Mazmur 100. Ada lagu dalam bahasa Ibrani dan yang mereka nyanyikan di dalam bentuk tari-tarian di rumah Tuhan, di mana saja, sebagai tanda ucapan syukur mereka. Itu disebut sebagai toda, Mazmur toda, Mazmur ucapan syukur. Kita baca bersama Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Katakan amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa. Orang Israel kalau mengucap syukur kepada Tuhan, ayat ini yang mereka baca, ayat ini yang mereka lakukan. Mereka mengucap syukur dan masuk dalam rumah Tuhan, mengucap syukur di sana. Sama dengan kita masuk dalam rumah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini juga tanda ucapan syukur karena Tuhan menciptakan kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada. Bapak dan Ibu Gembala tidak ada. Tete Badak juga tidak ada. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita bersyukur karena Tuhan yang ciptakan kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan yang di luar sana dan yang di dalam. Tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Katakan
bisa bersyukur. Orang kampung, orang kota bisa bersyukur. Saya tidak mau bersyukur. Orang tidak berpunya uang ataupun orang kaya bisa bersyukur. Saya tidak bisa bersyukur. Saya mau bilang orang berpangkat dan orang tidak berpangkat bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita hari ini ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang tua di Lamongan meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Dia tidak kemana-mana. Dia ada di Firdaus. Dia sedang bersuka cita. Dia sedang gembira dan bahagia. Orang tua itu sedang bersyukur kepada Tuhan karena dia punya tempat yang indah di dalam rumah Tuhan di surga. Maka seluruh keluarga, bahkan yang datang dari Lamongan, bersyukur kepada Tuhan. Anak cucunya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kata bersyukur itu dalam bahasa Ibrani adalah toda. Apa Bapak Ibu? Orang Badak juga perlu belajar bahasa Ibrani. Toda. 2, 3. Nah, kata toda itu berarti terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Tuhan. Toda. Dan itu harus lahir dari dalam hati. Dan itu mesti keluar melalui mulut kita. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bernafas. Itu karena Tuhan. Engkau harus bilang terima kasih kepada Tuhan. Engkau punya istri, engkau punya suami, engkau punya anak, engkau masih punya tete yang masih hidup hari ini. Bilang begini sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau punya kebun, bisa menghasilkan beras dan padi untuk kita bisa makan. Bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau punya kebun, di situ ada pohon pepaya, kita bisa petik buahnya dan juga daunnya, kita rebus buahnya, kita makan buahnya dan minum airnya, darah tinggi bisa Tuhan. Oh, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kita bisa punya pohon gedi, sayur gedi kita petik dan kita rebus, kita minum kuahnya dan juga sayurnya, maka pencernaan bisa lancar. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Haleluya. Kita punya toko kecil, kita pegawai negeri, kita punya gaji, ada uang untuk kita bisa beli apa saja, kita bisa menyekolahkan anak. Bilang toda raba. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Karena menurut salah seorang teolog besar, Fred de Hamburg berkata, tidak ada yang lebih miskin dari orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu miskin sekali. Dia banyak duit, tapi kalau dia tidak tahu bersyukur, dia miskin. Orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih, dia kaya. Ada uang 500 rupiah, dia bilang terima kasih Tuhan, dia orang kaya. Ada 500.000 rupiah, dia tahu bersyukur kepada Tuhan, dia kaya. Dia punya 1 juta rupiah, dia tahu bersyukur kepada Tuhan, dia kaya. Tapi kalau dia punya 1 miliar, dia punya mobil yang banyak, tapi kalau dia tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, dia miskin. Dia miskin. Maka orang Kristen harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Katakan lebih keras, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau orang tahu bersyukur kepada Tuhan, hari ini dia ada sedikit, besok Tuhan tambah banyak. Hari ini dia sakit, kalau dia bersyukur kepada Tuhan, besok Tuhan buat dia sehat. Haleluya. Kalau dia pangkatnya kecil, dia tahu bersyukur kepada Tuhan, besok jabatannya naik. Karena dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita orang Kristen, kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala harus bilang terima kasih Tuhan,
sudah 49 tahun. Ibu Gembala bersyukur, terima kasih Tuhan sudah 49 tahun. Setiap menit yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita tidak bisa bayar. Setiap nafas yang kita hirup, kita tidak bisa bayar. Orang kalau sudah sakit di rumah sakit, ada tabung oksigen untuk membantu pernapasannya. Dan tabung oksigen itu mahal. Kalau 1 tahun dia pakai tabung oksigen, dia bayar bermiliar-miliar rupiah. Kita 49 tahun hidup tidak pernah bayar sama Tuhan. Tete Badak sudah mau 80 tahun ya? Berapa? 84 tahun. Bernafas cuma-cuma, tidak pernah bayar sama Tuhan. Engkau yang ada di luar, engkau hidup hari ini, engkau tidak pernah bayar Tuhan. Tujuh minta darimu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bilanglah terima kasih Tuhan. Semua tepuk tangan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Lihatlah orang-orang yang tahu bersyukur. Ada keluarga-keluarga yang tahu bersyukur. Terimalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Minggu yang lalu saya terbang ke Selasa atau Rabu terbang ke Manado untuk memimpin Mubes Family of Christ International Ministry. Hanya 1 malam kami terbang bersama istri ke Jakarta. Hanya 1 hari setengah di Jakarta. Ada yang kami harus urus. Kemudian balik lagi ke Parigi pada hari Sabtu. Hari Senin sudah pergi ke Motong, ke Tinombo, Tomini, Motong. Hanya sehari balik langsung. Pas sampai di Parigi langsung ke Ampana. Hanya semalam di Ampana. So di Badak. Mau baku hitung DP capek dan DP doi dan DP tiket hampir 25 juta, 20-an juta. Tapi semua Tuhan adakan. Maka ucap syukur kepada haleluya. Besok ke Parigi, lusa sudah ke Manado, KKR 3 malam. Selasa sudah berangkat ke Banggai, terus ke Pulau Banggai, balik lagi ke Parigi. Hanya 1 hari sudah langsung ke Papua. Itu nggak akan jauh barat kalau ini bisa terjadi. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Perjalanan panjang hidup kita semua karena kemurahan. Lambaikan tanganmu dan bilang terima kasih. Katakan lebih keras, terima kasih. Oh, haleluya. Kedua, pengertian dari toda itu adalah tangan yang terangkat kepada Tuhan. Mengangkat tangan bukan ajaran Pantekosta. Angkat tangan itu toda atau syukur. Jadi kalau orang Pantekosta bilang mari angkat 2 tangan ke atas, itu sama dengan menyerah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya minta semua mengangkat tangan ke atas. Angkat tinggi-tinggi. Ini namanya toda. Tak cuma sekedar angkat tangan, tolong pujilah Tuhan. Kata toda itu angkat tangan tinggi-tinggi dan pujilah Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi dan pujilah Tuhan. Dan ketika engkau mengangkat tangan ke atas, sama dengan engkau menyayangi Tuhan, sama dengan engkau mengusap menyayangi pipi Tuhan, sama dengan kita mencapai hadirat Tuhan. Oh, Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa.
mengajak engkau mengangkat tangan dalam ibadah, jangan engkau tidak angkat tangan. Amin. Engkau angkat tangan dan bilang, Tuhan engkau baik. Sebab ketika engkau mengangkat tanganmu ke atas, tangan Tuhan terulur memegang tanganmu. Kalau tangan Tuhan terulur memegang tanganmu, bukan tidak ada isinya. Saya banyak bertemu orang, dan orang berjabat tangan dengan saya, dan mereka memberi saya amplop. Begitupun istri saya. Itu berkat orang untuk saya. Tapi kalau saya mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan jabat tangan dengan saya. Kalau Tuhan jabat tangan dengan saya, jangan ukur dengan uang. Dia salurkan kesehatan, dia salurkan kekuatan, dia salurkan pertolongan, dia salurkan mujizat, dia salurkan tanda-tanda ajaib, dia salurkan berkat-berkatnya. Kembali angkat tangan tinggi-tinggi ke atas. 1 menit berikan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus lihat anak-anak Tuhan mengangkat tangannya ke atas. Arahkanlah tanganmu masing-masing kepada tangan kirinya dan juga tangan kanannya. Di tangan kananmu ada umur panjang, ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah kekuatan Tuhan, terimalah masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa. Oh, haleluya. Orang-orang badak diberkati Tuhan, masyarakat pakai tahu diberkati Tuhan, kepala-kepala diberkati Tuhan, ibu-ibu kepala diberkati Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Turunkan tanganmu. 30 tahun pernikahan bukan waktu yang pendek, tapi itu panjang. Itu adalah hari-hari kemurahan. Itu adalah minggu-minggu pertolongan Tuhan. Itu adalah bulan-bulan kasih karunia Tuhan. Itu adalah tahun-tahun mujizat Tuhan. 30 tahun membina rumah tangga, lahir anak-anak. Ini berkat Tuhan. Lahir cucu, ini kasih dan kemurahan. 30 tahun pelayanan, mulai belajar berkhotbah dan melayani, mulai belajar menggembala dan memimpin jemaat. Ini merupakan urapan dan kuasa dari Tuhan. Haleluya. Banyak liku-liku yang dilewati. Ada banyak jurang yang terjal, yang nyaris menelan dan menghancurkan. Ada banyak perkara-perkara yang telah dilampaui onak dan duri, tapi bisa tiba di 30 tahun perkawinan. Bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Haleluya. Maka anak-anak bersyukur, anak-anak menantu bersyukur, cucu-cucu bersyukur, tete bada juga bersyukur, adik kakak bersyukur. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di sini juga bersyukur kepada Tuhan. Oh, Tuhan baik, Tuhan baik. Dulu waktu datang ke Badak, kita harus bertarung dengan jalanan yang rusak, pakai mobil 4x4, nyaris tergelincir di jurang, becek luar biasa, bannya pakai rantai, mesti ditarik. Tapi waktu itu kami tembus di sini karena kemurahan. Sekarang jalannya sudah bagus, maka orang Badak harus berterima kasih. Haleluya, glory, haleluya. Yang ketiga atau yang terakhir, pengertian todah itu adalah
bersyukur dan memberikan apresiasi. Bersyukur dan memberikan apresiasi. Semua orang bisa memuji sambil bersyukur, menyembah sambil bersyukur. Semua orang bisa mengangkat tangan sambil bersyukur. Itu gampang. Tapi ada yang saya mau kasih tahu kepada engkau yang di luar dan yang di dalam. Yang terlebih penting adalah mengucap syukur dengan apresiasi. Apa itu? Mengucap syukur dengan korban. Haleluya. Orang-orang Israel datang ke rumah Tuhan. Mereka tarik kambing dari kandang. Tarik kambing atau pikul kambing itu bawa ke rumah Tuhan. Sampai di rumah Tuhan, mereka menyerahkannya kepada imam. Imam menyembelihnya, dan umat itu akan lihat apa yang akan terjadi. Korbannya diberikan kepada Tuhan, dan dia tidak dapat daging sepotong pun dari korban itu. Itu jadi milik imam dan imam besar. Karena korban, kalau sudah berkorban tidak mengharapkan apa-apa. Dari apa yang kita korbankan? Ucapan syukur yang paling bernilai adalah ucapan syukur dalam bentuk korban. Haleluya. Banyak orang kalah di sini. Tahu melompat bersyukur kepada Tuhan, tahu dengan suara nyaring bersyukur kepada Tuhan, bisa mengangkat tangannya kepada Tuhan, tapi tidak bawa apa-apa kepada Tuhan. Orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, mereka tarik lembu sapi dari padang penggembalaan, bawa ke rumah Tuhan untuk syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, karena ada yang dibawa, ada yang dipersembahkan. Ini Tuhan korbanku, ini persembahanku, korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita orang-orang percaya jadi dan ada karena korban syukur di kayu salib dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita jadi hamba Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi pelayan Tuhan karena korban syukur anak domba Allah di kayu salib. Haleluya. Anak domba itu tidak ternilai harganya. Yesus namanya. Dia tebus kita semua dan jadikan kita miliknya, dan kita contohi dia. Bawa korban syukur kepada. Nah, korban syukur itu dalam bentuk apa sekarang? Tubuhmu, hidupmu, jiwamu, rohmu, itu adalah korban kita. Korban kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya tolong dengar. Kalau engkau datang dalam ibadah, kita bukan datang tunjuk tas kita yang mahal, sepatu kita yang bagus, atau busana kita yang indah, atau kalung cincin kita yang kemilau gemerlap. Bukan. Kalau kita datang beribadah, yang kita bawa adalah korban syukur kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Orang-orang Bada dengarkan baik-baik. Masyarakat Bada dengarkan baik-baik. Kita milik Tuhan, tapi kita harus tahu diri. Kita mau dapat surga. Sekarang apa yang kita bisa beri kepada Tuhan? Kita sering hitung-hitungan buat Tuhan. Kepada Tuhan tuh hitung-hitungan. Jangan. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, tunai dibayar. Bawa korban syukur kepada Tuhan.
2 menit angkat tangan ke atas dan jangan diturunkan. Angkat 2 tangan, bawa korban syukur kepada Tuhan. Glory haleluya. Bawa tubuhmu kepada Tuhan. Bawa jiwamu pada Tuhan. Bawa rohmu pada Tuhan. Tuhan kenal isi hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi pikiranmu. Oh haleluya. Oh angkat tinggi tanganmu. Bisa ada di sini dan disambut dengan begitu baik. Memang persekutuan hamba-hamba Tuhan itu harus dipererat dan diperkuat. Saya bangga ucapan syukur dibuat ini untuk kami datang di sini. Tapi betapa lebih bernilai lagi kalau ucapan syukur itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan. Ibu gembala di sini ternyata formnya Oro. Ibunda kami itu Oro, Pasudara Wona. Dan kebetulan ibu gembala di sini orang Lamoa, orang satu kecamatan. Ukur tuh jarak kampung cuma beda 3 kilometer. Bukan soal itu, tapi perjumpaan karena ucapan syukur itu nilainya sangat tinggi. Dan saya tahu sekali bahwa ucapan syukur ini ada korban. Karena PT Badan sudah telepon saya siapkan ikan mas untuk anak saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada ikan mas. Jadi kita yang makan itu lain, ikan mas saja. Ucapan syukur ada korban. Ingat baik-baik jemaat Tuhan di sini. Saya ajar, kalau ada ucapan syukur karena hari ulang tahun, bawa apa-apa, apa saja di pastor. 1 liter beras kah, bawa sebagai korban syukur. Atau 1 ekor ayam kah, sebagai ucapan syukur. Tidak ada yang bilang amin ini. Ucapan syukur itu korban. Bawa rica tomat bayam, rica tomat bawang untuk bikin dabu-dabu, dipastori sebagai ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Katakan amin sampai menganggukkan kepala.
Kalau nyanda ada rica tomat bawang, sayur, ikan mas, dan ayam, bawa amplop jo. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Di satu tempat pelayanan orang tua kami di Leyland dulu, orang tua tempat. Jemaat yang berulang tahun sepanjang satu minggu misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, pas 7 kan hari Minggu. Semua yang berhari ulang tahun sudah bawa amplop dan taruh bukan di tempat kolektor, taruh di atas mimbar sebagai ucapan syukur Tuhan sudah kasih 1 tahun hidup. Amplop, bukan amplop kosong, amplop ada isinya. Jadi saya mengajar jemaat Tuhan di sini, jemaat yang paling tua, GPD yang paling tua di Tanah Badan, untuk bikin itu senangkan hati Tuhan. Amin. Dengan ucapan syukur berkorban. Amin. Semua khusus jemaat di sini ya, khusus jemaat di sini. Katakan amin. Amin. Keren. Ulang. Biasanya kalau baru 1 kali lupa. Katakan amin. Nah, biasanya kedua kali juga lupa. Kali 3 kali nggak bisa lupa. Tapi bilang amin sambil menganggukkan kepala. 2, 3. Tapi bukan cuma hari ulang tahun. Buka toko, naik pangkat, dapat kerja baru, mesti ada ucapan syukur. Pokoknya tanda bersyukur. Dia harus terlalu banyak, tapi dari banyak lebih bagus. Haleluya. Nanti gembala-gembala yang hadir boleh ajar sama jemaat. Amin. Atau kalau tak wajar undang saya. Amin. Haleluya. Haleluya.